Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan terkhusus buat Bapak dosen Lasarsdi Ahmad SOSMA selaku pembimbing mata kuliah metode penelitian kualitatif. Nama saya Meliani Yunita Pri Adang, NIM 17030800018, semester 6 kelas B reguler sore. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya dengan judul hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Rumah sakit merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan baik secara medis maupun non-medis dengan mengutamakan penyembuhan dan kenyamanan. Rumah sakit sebagai tempat pelayanan juga bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas. Pelayanan kesehatan adalah upaya berkesinambungan dari tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan bukan saja bersifat fisik, melainkan secara mental dan juga sosial, yaitu bagaimana hubungan interaksi antara tenaga medis terhadap pasien. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe didirikan pada tahun 1941 dan pada bulan Desember tahun 2014 telah lulus sertifikasi akreditasi bintang 1 oleh tim KARS dengan melakukan sejumlah penerapan penilaian sesuai dengan standar rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe juga memiliki beberapa fasilitas yang mendukung, seperti pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat nginap, dan pelayanan unit gawat darurat, serta unit penunjang medis lainnya seperti laboratorium klinik, radiognostik, dan fisioterapi, dan unit penunjang non-medis dengan moto kepuasan Anda adalah kepuasan kami. Hal ini mengharuskan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe untuk mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien juga dilihat secara sosial. 1.3 Tujuan penelitian. 1.3.1 tujuan umum yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi tentang hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe. 1.3.2 tujuan khusus yaitu pertama menjelaskan tentang hubungan kualitas pelayanan secara langsung menyeluruh meliputi keberadaan, kenyamanan, dan ketepatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe. Yang kedua, menjelaskan secara keseluruhan tentang kepuasan pasien. 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai referensi di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Nusa Cendana. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman tentang rumah sakit dan juga hubungan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Bab 2 Tinjauan Pustaka. 2.1 Kajian peneliti terdahulu. Berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada penelitian Anggi Reni Sudipyo pada tahun 2014 menjelaskan tentang mutu pelayanan kesehatan yang harus diutamakan dan merupakan hal utama. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hubungan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di RSIA Serikandi IB Jember. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan cross-seksional, yaitu suatu penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat dengan cara pendekatan dan observasi secara langsung. Dengan demikian, menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di RSIA Serikandi IB Jember. Pada penelitian Agung Dwi Saputro pada tahun 2015 dengan judul hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien rawat jalan tanggungan BPJS di Rumah Sakit Yogyakarta, menjelaskan rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, serta kehidupan sosial masyarakat, mengharuskan masyarakat untuk mampu meningkatkan derajat kualitas pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Pada penelitian ini menggunakan penelitian survei bersifat analitik.
Peneliti lebih berfokus kepada aspek bukti fisik, yaitu keyakinan, kehandalan, serta empati terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien, tanggungan BPJS di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. 2.2 Kajian konseptual. Menurut WHO, World Health Organization, menjelaskan tentang rumah sakit merupakan bagian integral dari suatu organisasi sosial dan ekonomi dengan fungsi memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna atau komprehensif, penyembuhan penyakit atau kuratif, dan pencegahan penyakit atau preventif kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menjelaskan tentang rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau. Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan promotif, yaitu suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan promosi. Yang kedua, pelayanan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pencegahan penyakit. Yang ketiga, pelayanan kesehatan kuratif, yaitu suatu pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan bagaimana cara memberikan penyembuhan kepada pasien. Yang keempat, pelayanan kesehatan rehabilitas, yaitu suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang mengupayakan bagaimana caranya untuk mengembalikan keadaan pasien untuk mampu berinteraksi sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, pelayanan kesehatan yang biasanya diselenggarakan di puskesmas, klinik bersalin, rumah sakit, dan praktek mandiri diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Kesehatan ayat 1 yang berbunyi bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan yang didapatkan harus bertanggung jawab, merata, dan non-diskriminatif. Hal ini setiap orang atau pasien mendapatkan pelayanan yang profesional serta non-diskriminatif dan lebih mengutamakan pertolongan kepada pasien daripada kepentingan lainnya. Dasar hukum pelayanan kesehatan. Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, juga berkembang aturan dan penerapan hukum untuk mendorong peningkatan pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian pasien. Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur pada pasal 54 Undang-Undang Kesehatan, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan perorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan secara perorangan dan keluarga. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah suatu penyakit dalam masyarakat ataupun kelompok. Yang ketiga, pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendahulukan pertolongan kesehatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Kemudian dalam pasal 54 Undang-Undang Kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu pertama, penyelenggara pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif. Kedua, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, terhadap penerima pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan atau aktivitas profesional di bidang pelayanan preventif dan kuratif untuk kepentingan pasien. Secara khusus dalam pasal 29 ayat 1 huruf B Undang-Undang Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Peraturan atau dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 53 dan pasal 54 Undang-Undang Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan hukum dan ketentuan pasal 29 ayat 1. Ya. Melalui ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit, dalam hal ini pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yakni rumah sakit memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal, yaitu melalui pemanfaatan
sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, baik melalui mekanisme akreditasi maupun penyusunan standar, harus berorientasi pada ketentuan hukum yang melindungi pasien, sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis dan dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan. Pihak-pihak yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Pihak-pihak yang berhubungan dengan setiap kegiatan pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri, antara lain yang pertama, dokter. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan bagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit berdasarkan hukum dan pelayanan di bidang kesehatan. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran menjelaskan definisi dokter adalah suatu pekerjaan yang berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik, dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Orang dokter harus mampu memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam pelayanan profesinya, termasuk di dalamnya tentang persamaan hak-hak kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter. Peran dokter terhadap kewajiban hukumnya, baik diri sendiri maupun orang lain dalam menjalankan profesinya sebagai penghimpun hak dan kewajiban. Kedua, perawat. Perawat adalah profesi yang sifat pekerjaannya selalu berada dalam situasi yang menyangkut hubungan antara manusia. Terjadi proses interaksi serta saling mempengaruhi dan dapat memberi dampak terhadap tiap-tiap individu yang bersangkutan. Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1983, perawat adalah suatu bentuk pelayanan profesi yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu penyelenggara biopsiko atau sosio-spiritual yang komprehensif. Dia ditujukan kepada individu, keluarga, ataupun masyarakat, baik yang sakit maupun sehat, yang mencakup seluruh siklus kehidupan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK-02-02-148.1/2010 tentang izin dan penyelenggara praktik perawat. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada proses hubungan antara perawat dengan pasien, pasien mengutarakan masalahnya dalam rangka mendapatkan pertolongan, yang artinya pasien memberikan kepercayaan kepada perawat untuk memberikan keperawatan yang bidan. Bidan adalah profesi yang diakui secara nasional maupun internasional oleh sejumlah praktisi di seluruh dunia. Definisi bidan menurut International Confederation of Midwives atau ICM tahun 1972 adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin yang diakui untuk menjalankan praktek kebidanan di negeri tersebut. Bidan harus mampu memberi supervisi, asuhan, dan memberi nasihat yang dibutuhkan wanita selama hamil. Asuhan ini termasuk tindakan preventif, pendeteksian kondisi abnormal pada ibu dan bayi, dan mengupayakan bantuan medis, serta melakukan tindakan pertolongan gawat darurat pada saat tidak ada tenaga medis. Tenaga medis merupakan unsur yang berpengaruh besar dalam menentukan pelayanan kesehatan yang diberikan. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik yang sesuai dengan ilmu kedokteran dan etika yang berlaku, jawabkan kepada pasien dan rumah sakit. Pelayanan perawatan di rumah sakit merupakan bagian integral dari pelayanan rumah sakit secara menyeluruh, yang merupakan tolak ukur dari keberhasilan suatu rumah sakit. Hal ini juga merupakan faktor utama dalam penentu citra rumah sakit di mata masyarakat. Pelayanan kegiatan kesehatan dapat diperoleh mulai dari tingkat puskesmas, rumah sakit, klinik, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya. Masyarakat atau pasien dalam hal ini menuntut pihak pelayanan kesehatan yang baik dari beberapa institusi penyelenggara agar kinerja dapat dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Di lain pihak, pemerintah belum dapat menerapkan aturan pelayanan kesehatan secara tepat, sebagaimana yang diharapkan karena adanya keterbatasan.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang baik, terampil, dan fasilitas rumah sakit yang baik. Pelayanan kesehatan atau healthcare service merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Definisi pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 tentang menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan baik secara perseorangan, kelompok, ataupun masyarakat. Tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan tentang Kesehatan, yaitu upaya kesehatan yang diselenggarakan secara sendiri ataupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan baik secara perseorangan, kelompok, ataupun masyarakat. Berdasarkan pasal 52 ayat pertama Undang-Undang Kesehatan, kesehatan secara umum dibagi atas dua bentuk, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan perseorangan atau medical service. Pelayanan kesehatan ini biasanya diselenggarakan oleh perseorangan secara mandiri dan keluarga untuk melakukan upaya menyembuhkan dan memulihkan penyakit, memulihkan keadaan perseorangan dan keluarga. Upaya kegiatan pelayanan kesehatan ini biasanya dilaksanakan di beberapa institusi seperti rumah sakit, klinik bersalin, dan praktik mandiri. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat atau public health service. Pelayanan kesehatan ini biasanya diselenggarakan oleh kelompok ataupun masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan pada tindakan preventif dan promotif. Upaya pelayanan kesehatan ini biasanya dilaksanakan di puskesmas. Keberhasilan suatu rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna atau bermutu serta aman dipengaruhi oleh banyaknya faktor, di antaranya manajemen rumah sakit, sumber daya manusia atau SDM, sarana dan prasarana, dan manajemen keuangan. Pelayanan kesehatan secara paripurna diatur dalam pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan promotif, yaitu suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan promosi. Yang kedua, pelayanan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan pencegahan penyakit. Yang ketiga, pelayanan kesehatan kuratif, yaitu suatu pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan bagaimana cara memberikan penyembuhan kepada pasien. Yang keempat, pelayanan kesehatan rehabilitas, yaitu suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang mengupayakan bagaimana caranya untuk mengembalikan keadaan pasien untuk mampu berinteraksi sebagaimana misalnya di atas. Pelayanan kesehatan yang biasanya diselenggarakan di puskesmas, klinik bersalin, rumah sakit, dan praktek mandiri diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Kesehatan ayat 1 yang berbunyi bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan yang didapatkan harus bertanggung jawab, merata, dan non-diskriminatif. Zaman modern ini, bidang kesehatan juga harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, bermutu, dan nyaman. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dibutuhkan peran serta para tenaga medis merupakan hal yang terpenting. Kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosoe juga dilihat dari aspek sosial. Menjelaskan dan menganalisis mengenai hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosoe. Sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan pemulihan dan penyembuhan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan upaya pelayanan rujukan. Untuk menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit menyelenggarakan beberapa kegiatan. Yang pertama, pelayanan medis. Yang kedua, pelayanan dan asuhan keperawatan. Yang ketiga, pelayanan masyarakat dan rujukan, pelayanan penunjang non medis dan medis. Yang keempat, pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima, pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Yang keenam, administrasi dan keuangan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 menjelaskan tentang rumah sakit dan fungsi rumah sakit, yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan sesuai dengan standar rumah sakit. Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Ketiga, penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggara peneliti dan pengembangan
pengaplikasian teknologi dalam bidang kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan kesehatan. Bab 3 metode penelitian. Penelitian ini dengan judul hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian untuk memperoleh data dalam bentuk angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional, yaitu suatu penelitian yang mempelajari korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat dengan cara pendekatan observasi dan pengumpulan data sekaligus. Penelitian ini menjelaskan bagaimana hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Demikian hasil penjelasan saya tentang judul proposal saya, yaitu hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih.